Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadis Rasulullah, man ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sidang jemaah subuh yang berbahagia, marilah kita tak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan, terutama nikmat sehat sempat, kemudian yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian selawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, kemudian sampailah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad, dan kita berharap kepada beliau untuk mendapatkan syafaat pada hari akhir nanti. Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya, pagi ini kami akan membacakan sedikit tulisan yang kami tulis, yaitu seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sakir tentang keutamaan dan keistimewaan pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita ketahui sebagaimana banyak disebut bahwa bulan Ramadan mempunyai banyak keutamaan dan keistimewaan. Karena banyaknya keutamaan dan keistimewaan tersebut, marilah kita secara pribadi atau secara berjemaah kita raih keutamaan tersebut, karena keutamaan tersebut akan membawa kita tentunya dalam kebaikan dan juga menjadi bekal kita akan menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kami bacakan tadi hadis Nabi, yaitu man ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dhanbi. Itu salah satu dari hadis yang menerangkan tentang keistimewaan dan keutamaan. Jadi kalau kita lihat ini, keutamaan yang kami bawa ini adalah Ramadan, bulan pembebasan dosa-dosa yang telah lewat, yang telah kita lakukan selama ini. Jadi menurut arti dari hadis tadi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi yang telah lalu saja diampuni, apalagi yang mulai sekarang yang kita lakukan. Jadi hal ini tentunya kita lakukan untuk mendapatkan atau menggapai hal tersebut. Kita harus puasa atau melakukan ibadah puasa dengan ikhlas. Jadi dengan keikhlasan tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan tadi. Karena puasa ini berat, sungguh berat, apalagi di zaman sekarang ini, yang di kiri kanan kita warung tetap buka dari pagi sampai siang. Kalau tidak dilandasi dengan iman, kami khawatir akan merontokkan apa yang kita niat dari awal. Berbeda zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin warung jarang, kemudian kita tetap berpuasa dengan baik.
Karena kita ini ya termasuk golongan mungkin ya awam dan menengah, jadi bukan yang ahli. Jadi kalau awam itu berarti kita hanya berpuasa, hanya menahan lapar dan dahaga. Jadi mungkin hati kita belum berpuasa, ya sehingga dengan mudahnya godaan-godaan akan menghampiri kita. Godaan-godaan menghampiri kita. Kalau yang menengah itu mungkin hatinya ikut puasa, kemudian fisiknya ikut puasa, tapi belum begitu maksimal, masih melakukan hal-hal yang mungkin mengurangi pahala puasa, mengurangi pahala puasa. Karena puasa ini berat, maka Allah sendiri yang di dalam hadis qudsinya akan memberi nilai daripada pahala puasa itu maunya atau semaunya, mungkin bisa begitu, oleh Allah. Karena kalau puasa kita masih puasa awam, mungkin ya derajatnya masih rendah. Kalau menengah mungkin ya sekitar sekian atau dan sebagainya. Jadi kami berharap dan kita semua berharap masing-masing kita memulai. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan bulan Ramadan ini perlu kita lakukan. Misalnya adalah membaca Al-Quran. Ya, walaupun kita berharap membaca Al-Quran di masjid secara beramai-ramai, sementara belum begitu maksimal. Ya, kita berharap. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang mendukung daripada kegiatan Ramadan ini, sehingga hasilnya nanti akan maksimal dan kita akan meregup atau meraih ampunan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Sungguh besar pahalanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.